Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima, 5 April 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Bersama dengan saya, Yoyo Sugiarto, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu memberikan keagungan-Mu. Engkau selalu memberikan kepada kami nilai-nilai iman, agar kami percaya bahwa Engkaulah Sang Mesias yang akan datang hari ini sampai kemudian. Pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami bahwa Engkaulah Sang Mesias itu yang belum kami kenal sungguh. Semoga lewat firman-Mu yang pagi hari ini bisa memberikan kembali nilai-nilai kesegaran agar kami semakin mencintai hanya kepadamu Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sungguh kebesaran Tuhan hanya bisa kita rasakan karena orang-orang yang sederhana dan yang paling penting adalah percaya kepada Yesus. Walaupun dalam keseharian kita masih dipenuhi dengan hati
masih selalu kita hadapi dengan kebiasaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu belum tentu membawa kita untuk bisa mendapatkan pencerahan akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Di antaranya kita dibatasi oleh satu, ego kita. Ketika kita masih merasa diri kita hebat, kita merasa diri orang yang kuat, kita selalu berkuasa, memiliki kekuasaan, maka kita tidak akan dapat mengenal orang yang lebih berkuasa dari diri kita. Karena kita tidak pernah menyadari bahwa ada yang lebih daripada kita. Mungkin yang kedua, tentang pengetahuan kita. Kita masih seringkali merasa diri orang yang paling pintar, paling mengetahui segala pengetahuan. Maka saat itulah kita merasakan bahwa segala sesuatu selalu ada jawabannya. Orang bertanya, ada jawabannya. Orang berpikir apa, bertanya, berkata apa, kita tahu semuanya. Karena pemikiran kita itu ada. Akan semakin sulit jika kita melihat cara Allah bekerja untuk kebahagiaan makhluk ciptaannya. Mungkin yang ketiga adalah karena hati yang luka. Kita untuk mengenal Allah dengan baik memerlukan membebaskan diri dari keamarah, dari dendam, dari iri dan dengki, kecemasan. Karena setiap kali pribadi demikian selalu membutuhkan sebuah pembalasan. Dan semuanya yang harus kita mengerti adalah itu mutlak milik Allah. Dalam ayat yang ke-28 dituliskan bahwa sampai kita tunduk kepada salib Kristus menandakan kehinaan. Namun secara imani kita, iman Katolik, salib Kristus adalah kemuliaan, kurban diri Allah kepada kita karena dosa-dosa yang sering kali kita lakukan. Perlu harus kita sadari bahwa keilahian Yesus adalah keilahian karena Allah Bapa, Sang Putra berada di dunia. Itu adalah mencirikan bahwa Allah memfirmankan diri lewat sosok, yaitu putranya Yesus Kristus. Ini membuat para ahli Taurat bertanya-tanya karena mereka seringkali ditutupi oleh kepentingan diri sendiri. Maka disinilah yang boleh berarti orang yang sederhana lebih mengimani Yesus dan orang yang selalu pada satu kepentingan pribadi, kepintaran pribadi, pengetahuan pribadi, dan merasa diri berkuasa ditutupi oleh pribadi manusianya, kesombongan diri. Langkah yang harus dibuat oleh manusia adalah pertobatan, menjadikan diri rendah hati di hadapan Allah dan juga kepada sesama. Berbagi iman dan merefleksikan diri dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban kita supaya kita selalu fokus kepada Kristus, fokus kepada derita dan kehinaan yang dikatakan orang-orang karena Yesus adalah salib. Kurban itu adalah semata-mata mengingatkan kita bagaimana diri Yesus yang disalib
adalah diri Yesus yang berekaristi bagi manusia. Marilah kita kembali lagi mengimani sungguh, merefleksikan selalu tentang bagaimana hidup berekaristi. Pertanyaan mendasar buat kita adalah, sudahkah kita mengenal sungguh siapakah Yesus menurut iman kita? Semoga dari hari ke hari sebelum kita masuk dalam Paskah Suci, kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, bukan setengah-setengah, bukan sedang-sedang, tetapi sungguh-sungguh bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar, jalan kebenaran dan hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau kembalikan kepada kami iman yang sebiji sesawi, namun kami ingin menanamkan kepada hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami, agar kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu menghadirkan diri lewat ekaristi yang kami ikuti, yang kami imani selama kami bisa bersiara di dalam kehidupan ini. Semoga Engkau tak jemu-jemu dan Engkau bisa mengampuni dosa-dosa kami karena keegoan kami, karena kebebalan kami sebagai manusia yang tak luput dari dosa. Biarkanlah hati kami dengan sederhana, dengan iman kami bisa masuk dalam kerajaan, yaitu kerajaan surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih. Selamat berkarya. Tuhan menyertai kita semua. Amin.